Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama Ibu Miranda. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang operasi hitung campuran. Nah, maksudnya operasi hitung campuran itu bagaimana sih? Nah, maksudnya dalam satu soal itu bisa kita jumpai lebih dari satu tanda operasi hitung. Misal ada tanda tambah, kurang, kali, dan bagi dalam satu soal yang sama. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama itu adalah tanda kurung. Jadi dalam operasi hitung campuran biasanya kita menggunakan tanda kurung. Ya, tanda kurungnya ada apa saja? Oke, ada tiga tanda kurung, yaitu yang pertama tanda kurung kecil atau kurung biasa. Kemudian yang kedua tanda kurung kurawal. Dan yang ketiga itu adalah tanda kurung siku. Ya, jadi ada tiga tanda kurung ini yang biasa digunakan dalam operasi hitung campuran. Sekali lagi kita ulang, tanda kurung kecil atau biasa, kurawal, dan siku. Oke, kemudian ada aturan penting yang wajib diketahui dalam penyelesaian operasi hitung campuran. Yang pertama, perhitungan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ya, artinya yang di dalam kurung harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian, perkalian dan pembagian itu setingkat. Penjumlahan dan pengurangan juga setingkat dan dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatnya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Ingat ya, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita coba perhatikan contoh soalnya. Di sini ada 5 contoh soal yang ibu berikan. Jadi anak-anak ibu semuanya coba perhatikan dengan baik ya. Oke, kita tuliskan penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, 12 tambah 25 bagi 5. Nah, tadi katanya perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatnya daripada penjumlahan dan pengurangan. Berarti perkalian atau pembagian lebih dahulu kita selesaikan. Oke, karena di sini ada tambah dan bagi, maka bagi duluan ya. Maka 12 tambah 5. Nah, 5-nya ini dari mana? Ya, dari 25 bagi 5. 12-nya tetap, kemudian tambah 25 bagi 5, hasilnya 5. Oke, 12 tambah 5 berapa? Iya, dapatlah 17. Sampai sini bisa ya. Nah, soal yang kedua. Dalam kurung 42 bagi 7 kali 9. Ingat aturan yang tadi bahwa yang di dalam kurung terlebih dahulu kita selesaikan. Ya, ingat yang di dalam kurung terlebih dahulu kita selesaikan. Berarti kita kerjakan dulu yang 42 bagi 7. Nah, anak-anak ibu tahu nggak 42 bagi 7 berapa? Iya, dapat 6. Maka 6 kali 9. 6 kali 9 berapa hasilnya? Iya, 54. Nah, sampai sini bisa ya anak-anak ibu ya. Sudah 2 contoh soal. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang berikutnya. Nah, sekarang ini yang negatif-negatif. Negatif 36 bagi negatif 4 kurang 2. Nah, karena ada tanda kurung, berarti yang di dalam kurung juga duluan kita selesaikan.
Coba anak-anak ibu, negatif 36 bagi negatif 4 itu kira-kira hasilnya berapa? Iya, karena dia negatif-negatif berarti menjadi positif ya. Maka hasilnya 9 atau positif 9. Nah, 9 kurang 2 kira-kira hasilnya berapa? Ayo, tahu nggak 9 kurang 2? Iya, hasilnya tuh 7. Nah, sudah 3 contoh soal. Semakin mudah kan? Semakin paham. Oke, kita coba yang keempat. 5 kali 17 tambah negatif 13. Nah, kalau seperti ini soalnya, ya, tetap yang dalam kurung terlebih dahulu. Tapi kita perhatikan juga tanda positif negatif. Nah, kita ubah dulu bentuknya menjadi 5 kali buka kurung 17 kurang 13. Anak-anak ibu tahu nggak kurang 13 dari mana? Iya, yang tadinya tambah negatif 13 berarti kan positif ketemu negatif, hasilnya negatif ya, maka menjadi kurang 13. Kita tahu bahwa tanda negatif itu sama artinya dengan kurang. Nah, selanjutnya 5 kali 4. 4 ini dari mana datangnya? Ya, dari 17 kurang 13. Oke, maka diperoleh 5 kali 4 adalah 20. Nah, jadi hati-hati pengerjaannya ya. Diperhatikan tanda positif dan negatifnya. Yang selanjutnya ini soal kelima. Oke, ada 8 ditambah buka kurung negatif 3 kali 4 tutup kurung kurang buka kurung negatif 6 bagi 3 tutup kurung. Ya, ingat yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Berarti 8 tambah negatif 3 kali 4 berapa? Iya, negatif 12. Kemudian kurang. Nah, negatif 6 bagi 3 berapa hasilnya? Iya, negatif 2. Oke, selanjutnya menjadi 8 kurang 12 tambah 2. Kurang 12 ini dari mana? Iya, tambah negatif 12 berarti positif ketemu negatif, hasilnya nih negatif, maka menjadi kurang 12. Kemudian tambah 2 ini dari mana? Iya, dari kurang negatif 2. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Ingat ya, perkalian tanda yang sama menghasilkan bilangan positif, sementara perkalian tanda yang berbeda hasilnya pasti negatif ya. Nah, seperti ini ada tambah, ada kurang. Pengurangan dan penjumlahan tadi katanya setingkat, tapi kita mengerjakannya dari mana? Iya, dari kiri. Ingat aturan penting di awal tadi ya. Berarti selesaikan pertama kali itu adalah 8 kurang 12 dapat negatif 4. Kemudian kita tambah 2. Nah, negatif 4 tambah 2 berapa? Ya, anggap kamu punya hutangnya 4, terus kamu tambah atau kamu bayarkan 2. Nah, ada sisa hutang kamu menjadi 2 lagi, maka hasilnya negatif 2. Oke, nah dari 5 contoh soal tadi, gimana anak-anak ibu bisa ya? Jadi harus ingat dulu aturan-aturan pentingnya, kemudian perhatikan tanda positif dan negatif. Nah, sekarang ibu kasih latihan soal. Di sini ada 10 soal. Anak-anak ibu kerjakan di buku latihan, selesaikan dengan hati-hati dan dengan benar. Tulis langkah dan jawab. Ya, jangan lupa juga penjelasan di awal tadi dicatat di buku catatan. Oke. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat bekerja dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.